Septia tak lagi utuh. Dia dihabisi oleh seseorang dan tubuhnya dipotong menjadi 10 bagian. Potongan tubuhnya itu ditemukan di sepanjang aliran sungai Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pada Minggu pagi, 15 Juni 2025, Septia Adinda dan ibunya Weni sudah berencana akan pergi ke rumah kerabatnya di kota Pariaman. Namun, saat sang ibu tengah bersiap-siap, Septia mendadak mendapat panggilan telepon dari seseorang. Wajahnya nampak serius, hingga akhirnya setelah menutup telepon, Septia pun beranjak menemui ibunya, berkata bahwa dia akan pergi sebentar. "Pakailah saja bajunya dulu, Ma. Septia mau pergi sebentar," ucap Septia kala itu. Seperti tak mendapat firasat apapun, sang ibu pun mengizinkan. Septia akhirnya pergi sendirian menggunakan sepeda motornya. Namun ditunggu punya tunggu, Septia tak kunjung kembali ke rumah. Pihak keluarga sudah menelponnya berkali-kali, namun tak juga mendapatkan jawaban. Hanya nada tunggu yang terdengar. Hingga pada malam sekitar pukul 22 WIB, ketika keluarga kembali menelpon ponsel Septia, nada tunggu sudah tidak terdengar lagi. Ponsel Septia mati. Dasrial, sang ayah, panik sekali. Keluarga pun panik karena Septia tak biasanya seperti ini. Tak biasanya tak mengabari. Keesokan harinya, Dasrial, sang ayah, pun melakukan pencarian. Dia mendatangi satu persatu rumah teman-teman korban. Namun, dia tak mendapatkan jawaban yang memuaskan, apalagi mendapatkan informasi tentang keberadaan Septia. Ia hanya disambut dengan gelengan kepala dan ucapan tidak tahu dari teman-teman Septia. Dasrial juga mendatangi kantor kepolisian untuk meminta bantuan mencari anaknya yang menghilang sejak kemarin. Namun, di lubuk hatinya yang terdalam, Dasrial berharap bahwa Septia hanya menginap di salah satu rumah temannya dan lupa mengabari. Hingga pada hari Selasa, pada tanggal 17 Juni 2025, ada informasi mengenai penemuan pot tubuh yang viral di pemberitaan. Namun pihak keluarga tidak menggubrisnya karena mereka masih berharap bahwa potongan tubuh yang ditemukan itu bukan milik Septia, anaknya. Mereka masih berharap sang putri datang ke rumah dalam keadaan hidup. Di sisi lain, teman-teman Septia yang sudah mendapatkan kabar atas menghilangnya Septia mulai menyangkut-nyangkutkan dengan berita penemuan pot tubuh yang viral di pemberitaan. Beberapa temannya pun mendatangi RS Bayangkara, mencoba untuk ikut mengidentifikasi jasad melalui ciri-ciri yang ada. Hingga salah satu teman korban, yakni Putri Wulan, pun bersuara. Wulan mengenali cincin yang terpasang di salah satu jari pada potongan tangan yang ditemukan. Dia mengatakan bahwa cincin itu persis milik Septia karena dipesan dan didesain khusus olehnya. Hanya Septia yang punya. Wulan pun mengatakan bahwa pertemuan terakhirnya dengan Septia membahas mengenai rencana Septia yang akan mengajukan pinjaman uang sebesar 20 juta rupiah ke bank. Mengingat Septia mengatakan bahwa dia sedang kesulitan ekonomi. Pada tanggal 18 Juni 2025, pihak kepolisian menjemput dan membawa anggota keluarga Septia ke RS Bayangkara untuk ikut melakukan identifikasi jasad. Pada saat itu, potongan tubuh lainnya sudah ditemukan, salah satunya bagian kepala, sehingga pihak keluarga akan lebih mudah mengenali. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah mengantongi informasi dari teman-teman korban yang mengenali jasad korban tersebut adalah Septia dari cincin yang ditemukan di jarinya. Pada hari Kamis,
tanggal 19 Juni 2025, pelaku pembunuhan pun akhirnya diamankan pihak kepolisian. Dia merupakan teman dekat korban yang bernama Satria Juhanda alias Wanda. Menurut pengakuan pelaku, ia membunuh korban karena masalah hutang piutang sebesar 3,5 juta rupiah. Korban sebagai peminjam tak mau membayar hutangnya itu pada pelaku. Mendengar semua itu, ayah korban Dasrial tak mempercayainya. Ia yakin bahwa putrinya tak memiliki hutang pada pelaku. Kalau memang karena hutang, kenapa dia tidak mengambil handphone atau sepeda motor yang digunakan oleh anak saya? Ucap Dasrial. Tak hanya itu, karena amarah dan sakit hati yang mendalam atas kepergian putrinya, Dasrial sempat melontarkan kata, "Kalau bisa, saya yang mengeksekusinya. Dihukum pun saya siap, tapi kalau nggak bisa, dia dihukum mati saja." Di sisi lain, tersangka Wanda justru mengungkapkan informasi yang mengejutkan lainnya, bahwa Septia bukanlah korban satu-satunya. Ada 2 wanita lainnya yang ia lenyapkan tahun 2024 lalu. Siapakah 2 korban itu?